Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Mimbar TV yang setia, masih bersama saya, Robi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, di samping saya masih bersama MTSN 4 Sidoarjo, yang tentunya hari ini saya akan membahas lebih detail lagi terkait bagaimana sih literasi yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan oleh MTSN 4 Sidoarjo, yang mana sampai detik ini literasi itu bisa dibilang hukumnya wajib di madrasah, karena literasi itu bisa dibilang jendela ilmu. Kalau kita membaca tentu membuka jendela dunia. Dengan membaca kita bisa bercerita ke semua orang. Dengan membaca kita bisa menambah bahan pembendaraan kata untuk tulisan. Nah, tentunya menumbuhkan budaya literasi itu tidak mudah. Namun ternyata MTSN 4 Sidoarjo ini literasinya cukup diancungi jempol, karena guru siswanya melahirkan banyak karya buku. Nggak perlu lama-lama saja, biar para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah langsung mendengarkan dari penggagas kalau bisa dibilang, atau pencetus literasi yang memulai literasi di MTSN 4 Sidoarjo. Saya sebut beliau adalah Nur Samsuarini Puji Astuti SAG, atau biasa disebut dengan Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raffi. Alhamdulillah, sehat Bu Puji? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul Bu Puji, kalau saya bisa dibilang tadi penggagas, pencetus literasi yang ada di MTSN 4 Sidoarjo. Itu terlalu ketinggian. Oh, terlalu ketinggian. Iya. Terus nyebutnya bagaimana, Bu? Ya biasa-biasa saja. Yang mengawal anak-anak gitu aja. Mengawal anak-anak, mengawal dunia literasi di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Gitu. Gitu, iya. Mengawali anak-anak, banyak anak ya Bu ya, termasuk guru ya, termasuk juga, gurunya untuk bisa berliterasi. Berliterasi, terutama dalam berkarya, menulis. Karena bagaimanapun juga setiap guru kan memiliki tuntutan untuk membuat karya ilmiah atau pengembangan diri. Di situ dituntut karya ilmiah guru itu bisa dipublikasikan. Oh gitu. Nah, salah satunya dipublikasikan melalui buku tersebut. Oh gitu. Gitu, kalau boleh tahu kenapa kemudian akhirnya Bu Puji ini fokus ke literasi, pingin mengangkat literasi di MTSN 4 Sidoarjo. Kenapa literasi? Apakah karena minat baca anak kurang, gurunya sendiri juga kurang, atau bagaimana Ibu melihatnya? Iya, terima kasih Mas Robi. Awalnya kami itu sangat antusias sekali untuk mengikuti lomba. Ketika ada event lomba untuk menulis artikel, yang saat itu Mas Robi ketahui bahwa di Kabupaten Sidoarjo, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, selama ini kerjasama dengan Jawa Pos, itu ada program namanya SIDEK, pameran itu Mas. Nah, dalam rangkaian itu dia selalu membuat lomba karya, menulis dalam bentuk artikel ilmiah populer. Nah, di situ siswa saya kasih kesempatan siapa yang berminat untuk bergabung mengikuti lomba. Saya siap untuk membimbing. Dan alhamdulillah ada 3 sampai 6 anak. Kemudian itu ada yang tim, ada yang individu. Akhirnya kami bantu, kami bimbing sampai hari terakhir untuk pengiriman naskah. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah memang nasib nih. Kami nggak ngerti kualitas kami tuh bagaimana, kualitas tulisan kami itu masih jauh Mas Robi. Cuma di saat pengumuman kok kita dapat 5 besar menjadi finalis waktu itu ya bersamaan ya. 5 besar dari berapa? 5 besar dari seluruh siswa SMP MTS yang ikut ajang itu sekabupaten ratusan berarti? Iya, ada 150-an. Kita masuk menjadi 5 besar dan ada kesempatan untuk mengikuti final di Hotel Ina pada saat itu. Bagus berarti Bu, 5 besar dari 150. Betul. Dan justru karya saya yang
tidak katut saat itu. Akhirnya saya gini, oke nggak apa-apa, berarti ini kesempatan untuk siswa saya, untuk siswanya, untuk gurunya belakangan aja nanti itu. Akhirnya terus dari tahun ke tahun, akhirnya kemarin itu ada, bukan SIDEK lagi namanya, apa kemarin itu, sebelum pandemi. Itu yang dilaksanakan di Transmart, itu adalah ajang terakhir kita mengikuti lomba di acara pagelaran Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Jawa Pos. Ya kami berharap mungkin nanti ada event-event yang menantang lagi sehingga kami bisa berpartisipasi di sana untuk mengetahui sebatas mana kemampuan anak-anak kita dalam tahap-tahap berikutnya, kualitas menulisnya bagaimana, kemudian karyanya bagaimana itu. Artinya waktu ikut kompetisi yang dalam SIDEK yang Bu Puji jelaskan itu artinya baru memulai untuk mengetahui kapasitas, mengetahui tingkat literasi saya ternyata baru segini, anak ternyata segini gitu. Apa baru-baru di situ? Atau sebelumnya sudah memulai literasi itu sendiri? Awalnya kami berangkat dari situ, Mas. Awalnya itu ketika pengadaan atau ada inisiatif untuk membuat majalah madrasah. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Kepala, saya punya obsesi seperti ini. Oke, langsung direspon positif sama Bapak Kepala, laksanakan sampai terwujud. Akhirnya terwujud, Mas. Majalah yang namanya Al Jihad itu terbit pada tahun 2013. Majalah kita itu terbit 1 tahun itu 2 kali setiap semester. Semester ganjil. Itu mulai tahun 2013. Tahun 2013. Seiring berjalannya itu, majalah ini kan ada kesempatan, memang kami sengaja ini adalah wahana bagi guru maupun siswa. Mengapa bagi guru? Bagi guru ini kami kasih kesempatan di sini ajang untuk panjenengan semua bisa mempublikasikan karya-karya baik berupa artikel maupun berupa apapun itu bisa dimasukkan di majalah ini. Karena bagaimanapun juga karya panjenengan itu jika dipublikasi di majalah dibaca oleh semuanya ada poin tersendiri. Itu tantangan yang pertama. Kemudian bertahap dari majalah itu akhirnya ya ikut lomba-lomba, kemudian kok mesti dapat, ya itu tadi masuk final, masuk finalis dan lain sebagainya. Itu terus kami ikuti saja sampai ya itu tadi ada kemarin terakhir waktu sebelum pandemi itu siswa kami masuk 10 besar di ranking 6 pada saat itu. Di vlognya, di digitalnya itu malah juara 1 di vlognya ya. Gitu. Berarti kalau boleh tahu, waktu mengawali dengan adanya majalah apa namanya tadi? Al Jihad 2013. Itu yang mengisi untuk kontennya? Kontennya yang pertama ya ringan-ringan saja, Mas. Tujuan kami apa? Supaya terbit dulu majalah ini. Untuk pengembangan berikutnya kan ya kita kembangkan lagi. Penulisnya siapa? Untuk ngawalinya saya dengan Bu Sri Utami. Untuk ngawalinya. Berarti hanya 2 orang saja untuk istilahnya biar ada dulu. Betul. Gitu. Terus kami kan ada OSIS, Mas. Nah, OSIS itu kami bagi. Ini liputan yang untuk siswa, anak-anak kami bagi. Ini coba cari naskah ini di kelas-kelas. Ini kelas 7, ini kelas 8, ini kelas 9. Lah untuk guru, kapasitas kami menyampaikan ke guru-guru. Ini ada 2 rubrik yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru. Ternyata sampai deadline terakhir ya nggak diambil-ambil, akhirnya ya kita yang masuk itu. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan ini akhirnya buahnya mereka juga akhirnya tahu bahwa itu ada poinnya, akhirnya kami gilir. Sekarang malah rebutan, Mas. Dua orang dengan tema yang kami berikan itu, saya Bu Puji yang nulis. Oke, saya Bu Puji nulis. Saya mohon maaf ini hanya ada 2. Tolong nanti berikutnya gitu. Kalau boleh tahu majalah Al Jihadnya ada? Majalah Al Jihadnya ada? Coba. Ada. Coba. Yang terbaru mungkin, yang ada ISSN-nya. Ini yang juara nasional yang disampaikan Bapak Kepala tadi, juara Mayres menjadi cover kita. Kemudian dalam proses berikutnya kan enggak merasa puas. Ini awal ini puas. Atau sudah beberapa edisi? Ini edisi yang ke-8 ini. Usia kita 8 tahun.
di edisi ini adalah edisi spesial menurut kami. Ini edisi spesial karena apa? Kami berupaya, majalah ini terbit hanya gitu aja. Tapi bagaimana kami berupaya majalah ini punya ISSN. Yes, ISSN. ISSN. Ini kalau majalah. Kalau buku ber-ISBN. Nah, ini akhirnya alhamdulillah tahun 2020 Mas. ISSN-nya keluar. Dari 2013 dan baru 2020 ISSN. ISSN-nya. Ini untuk majalah. Tentunya banyak perjuangan untuk bisa mendapatkan ISSN di majalah Al-Jihad yang majalah madrasah itu sendiri. Mungkin bisa dikasih tips ya, untuk barangkali ada madrasah yang lain kemudian yang menonton pada hari ini untuk bisa semangat mencetuskan majalah-majalah dari madrasah-madrasah yang lain. Gini Mas, termasuk ini program publikasi ini sangat luar biasa ini talkshow ini. Karena apa? Terbaca atau terlihat, ditonton oleh banyak orang, kemudian muncul, aku kepingin seperti itu. Lah awalnya saya juga seperti itu. Ada madrasah yang memiliki majalah, kemudian majalahnya sudah ber-ISSN. Kemudian saya mikir, lah majalahku ini dari dulu seperti ini. Kemudian punya obsesi untuk ngurus ISSN, kemudian keduluan dengan sekolah yang lain yang literasinya justru lebih dulu kami. Akhirnya muncul semangat, wah jangan mau kalah, saya juga harus ngurus ini. Akhirnya ya ini alhamdulillah tahun 2020 ini majalah kita, majalah Al-Jihad sudah ber-ISSN. Dan semoga yang menyaksikan pada hari ini ya Bu ya juga tergugah, termotivasi untuk membuat yang serupa. Dengan Bu Puji juga menceritakan, saya memulai ini juga karena tergugah melihat ada yang memulai dengan majalah itu, gitu. Itu namanya kompetisi. Kompetisi yang sehat. Bukan kita meniru, tapi ya memang harus meniru ya. Kalau kita ingin maju ya begitu. Tapi boleh tidak membuka keberagaman konten apa istilahnya yang di dalamnya? Silakan. Keberagaman konten apa yang istilahnya jadi ciri khas ikonik khusus majalah Al-Jihad yang harus ada? Ya, rubrik yang tetap ya Mas ya, kita menampung karya siswa, juga menampung karya guru. Menampung karya siswa dan guru. Karena emang ini wadah aktualisasi mereka gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk temanya kita sesuaikan, kita kan terbit 1 semester sekali. 1 semester sekali. Kalau kita menerbitkan di semester ganjil, kita lihat dalam bulan-bulan itu ada momen apa, kita ambil temanya di situ. Kemudian disampaikan ke guru-guru calon penulis, ini namanya seperti ini. Kemudian untuk rubrik anak-anak, misalnya puisi dan lain sebagainya, seperti COVID ya, maka guru-guru menulis juga terkait tentang COVID. Kemudian untuk rubrik siswa, seperti puisi, cerpen, dan lain sebagainya, itu juga terkait dengan COVID. Jadi nyambung semua antara karya guru dengan siswa, nyambung. Itu menurut kami Mas. Tapi menurut Mas Robi ya beda lagi. Mas Robi lebih canggih. Loh enggak, sama-sama. Jadi kita semua itu tidak ada yang lebih canggih atau apa. Barangkali pengetahuannya Bu Puji lebih luas sehingga kita sama-sama saling belajar. Jadi tidak ada yang lebih canggih atau apa, tapi sama-sama belajar ya Bu Puji gitu ya. Terus masih belajar Mas. Masih terus belajar. Terus kemudian sekarang kan sudah mulai guru, siswa membuat tulisan untuk konten di majalah. Betul. Nah, sebelumnya kan dilakukan sama Bu Puji sama Bu Utami, kan gitu ya Bu ya. Lah gimana nih caranya kemudian akhirnya guru sama siswa ini bisa membuat tulisan untuk dijadikan konten? Tentunya kan nggak mudah itu. Ya itu tadi Mas. Jadi kita harus memberikan, jujur ya, saya harus memahami dulu. Ketika kita mau kenaikan pangkat itu kan ada daftar usulan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Itu untuk guru ya, khusus guru ya ini ya. Jadi kami harus mempelajari itu, kemudian setelah mempelajari kan ada wawasan, kemudian wawasan itu sedikit kami sampaikan ke guru-guru bahwa kalau menulis di ini nanti poinnya sekian, kalau diterbitkan, dipublikasikan di tingkat kabupaten nilainya sekian, sekian dan sekian. Akhirnya teman-teman antusias, oh iya sebentar lagi kan saya kenaikan tingkat, nah, saya harus nulis ini. Termotivasi untuk menulis. Kalau siswanya setiap kali kan ada pergantian di majalah dinding itu Mas ya. Majalah dinding itu setiap 2 minggu sekali anak-anak OSIS itu harus mengganti dengan konten yang
baru. Konten baru. Kemudian dari situ kita kembangkan. Kalau itu dalam majalah dinding, mengapa tidak di dalam majalah Al-Jihad? Artinya nyambung terus gitu. Insya Allah ya, doakan saja semoga istiqomah, anak-anak itu tetap tergerak hatinya untuk mengisi mading maupun mengisi rubrik yang ada di majalah Al-Jihad. Amin. Semoga istiqomah dan kedepannya terus berkembang lebih baik. Betul. Karena tampilan wajah dari majalah sendiri yang Bu Puji berikan, yang ditunjukkan itu sudah bagus, sudah modern kan gitu kan Bu ya. Duh. Gak percaya diri. Artinya apapun tetap percaya diri itu ya Bu ya. Kemudian artinya membuat majalah dari guru menulis, siswa juga menulis. Madrasah itu mensupport penuh. Alhamdulillah mensupport penuh. Dari obsesi yang kami sampaikan ke Bapak Kepala, kemudian memberikan kepercayaan kepada saya ya, karena yang punya obsesi saat itu tuh saya. Akhirnya beliaunya percaya, memberikan amanat bagaimana obsesi yang ada di diri saya yang sudah disampaikan ke Bapak Kepala itu bisa terwujud. Nah itu dari amanah itu ya kami jaga terus bagaimana supaya Al-Jihad ini terus berkembang, terus terbit, jangan sampai tidak terbit. Kalau bisa harus dikembangkan lagi dengan karya siswa dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang buku, artinya bentuk literasi sendiri di MTSN 4 itu tidak hanya majalah. Betul. Buku juga. Betul. Dan apa lagi? Ini kita di era digital Mas, anak-anak kita fasilitasi di websitenya kita. Jadi ada karya, ada rubrik karya siswa. Itu alhamdulillah anak-anak juga merespon, tanggap sekali. Karya puisinya diupload di website kita, kemudian cerpennya juga diupload di website kita. Karena saya melihat begitu antusiasnya anak-anak sampai berpikiran begini, bagaimana kalau 1 bulan ini kita rekap siapa penulis terbanyak, siapa yang sudah berpartisipasi menuliskan karyanya dan upload di website kita, ini akan kita berikan apresiasi atau reward begitu. Jadi memancing temannya yang lain supaya beramai-ramai untuk ngisi di rubrik di website. Gitu. Berarti pengen untuk memancing untuk menumbuhkan, ayo tulis atau apa. Tapi di satu sisi nanti yang tulis termuat akan mendapatkan reward gitu ya. Sehingga itu yang untuk membuat pancingan biar mereka itu bisa bagi siswa yang lain untuk bisa ingin menulis gitu ya Bu ya. Karena Bu Puji ini sudah memulai dari 2013. Artinya sekarang udah 2021 ya, berarti 8 tahun ya Bu Puji ya. Tentunya saya pikir ada nih suka dukanya. Karena saya sendiri pun juga merasakan seperti apa yang Bu Puji. Karena dulu saya nggak pingin nulis, buat apa saya nulis gitu. Tapi ternyata akhirnya saya ada wadah, saya senang ini menulis karena ada yang baca. Nah tapi saya yakin apa yang saya rasakan apakah sama, kemudian pasti ada cerita yang lain nih yang dirasakan sama Bu Puji. Iya, ini yang saya jawab yang mana Mas? Yang majalahnya apa yang menulis bukunya? Mungkin satu-satu dulu ya Bu ya, mungkin buku dulu karena kalau menulis buku ini nggak semua orang mau. Kalau yang majalah kan kita awali dari tahun 2013. Iya. Tapi kalau majalah, kalau buku ini kita awali dari ini terbitan pertama. Terbitan 2016, pertama. Ini contohnya ya Bu ya? Bukan. Ini yang antologi. Oh ini antologi, ini siswa? Iya. Bukan saya. Oh jenengan. Ini 2016. Ini adalah karya pertama. Karya pertama. Tapi belum banyak pengalaman, belum banyak wawasan. Iya. Pokoknya begini, munculnya buku ini karena saya berpikiran sejak 2016. Saya aktif menulis reportase untuk saya kirim di websitenya Kanwil. Saya berpikir sejak pertama menulis sampai katakan bulan Desember. Kalau itu tulisan saya kumpulkan itu sudah beratus-ratus. Itu sayang sekali kalau tidak dibukukan. Akhirnya saya mencari tahu bagaimana caranya supaya kumpulan-kumpulan dari reportase yang saya kirim di websitenya Kanwil itu bisa berupa buku. Akhirnya pada tahun 2000 berapa itu saya ikut pelatihan dan memang bisa itu bisa dibuat semacam kumpulan.
kemudian bisa juga di pengajuan ISBN-nya. Iya. Akhirnya muncul ini. Muncul ini buku pertama. Ya, 2016 diterbitkan oleh NLC, Nizamia Learning Center. Sampai sekarang gitu? Promosi. Iya, silakan, nggak apa-apa. Itu sampai sekarang, Ibu? Sampai sekarang kami justru bertambah wawasannya ketika kita mengadakan menjadi peserta expo di Royal kemarin. Oh. Sekaligus mengikuti lomba kan di situ, pameran buku, karya guru, karya siswa, kemudian dilombakan. Saat itu yang menjadi tim juri kalau nggak salah Pak Trianto, sama Pak Musfikon dari NLC, ownernya NLC. Jakarta itu ya. Gitu. Kemudian ya alhamdulillah dari kegiatan itu akhirnya bertambah. Ternyata dalam instrumen penilaian lomba itu saya baca ada jumlah mitra, artinya yang diajak kerjasama dalam penerbitan buku. Akhirnya saya berpikir, saya harus lebih dari satu kalau menjalin mitra untuk penerbitan buku. Awalnya kan saya dari NLC, akhirnya berkembang saya di Media Guru, kemudian di Pustaka Surya Pustaka, kemudian di apa lagi itu banyak di itu. Sekarang sudah ada sekitar 5 mitra. Saya juga punya ini majalah antologi, buku antologi. Ini dari tema litera. Jadi begini Mas Robi, setelah kami itu bergabung dengan dunia menulis, kita mengawali dari situ, akhirnya teman-teman ini membentuk komunitas-komunitas penulis. Oh gitu. Nah, dari situ banyak informasi yang kami peroleh, termasuk gairah untuk menulis. Kemudian ketika kita sudah capek nggak mau menulis, ternyata dari komunitas yang lain menyemangati terus, sehingga bermunculan ayo bikin buku antologi, akhirnya ya muncul bersamaan. Akhirnya Bu Puji, dari karya dari karya buku yang ditulis sama Bu Puji ini akhirnya juga diikuti guru-guru yang lain? Iya betul, untuk proses yang membutuhkan proses memang Mas, membutuhkan proses, dan itu tidak mudah seperti apa yang disampaikan oleh Mas Robi. Saya juga mengalami kendala, termasuk bagaimana mengajak teman sama-sama profesi untuk menulis, itu susahnya setengah mati. Mending ngajak siswa loh, ya. Mending ngajak siswa ya Bu ya. Mending ngajak siswa, dan alhamdulillah kalau siswa sudah berhasil, saya berpikir begini, siswa sudah bisa menerbitkan buku, lah mana lo karya gurunya. Nah itu saya jadi pancingan seperti itu, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, tahun ini justru ada 16 guru yang ngantri untuk membuat karya solo buku. Karya solo. Betul. Alhamdulillah. Jadi, ya mudah-mudahan ini ada target akhir bulan Oktober ini harus selesai. Jadi artinya MTS 4 ini setiap tahunnya terus menerbitkan buku. Betul. Ada buku-buku baru. Target itu Mas. Jadi ketika kita masuk ke tahun baru, harus menulis sebuah resolusi. Tahun depan ini apa karya yang harus muncul. Tahun depan ini karyanya harus berapa karya dari guru, berapa karya dari siswa. Ini kita pasang sudah dalam bentuk resolusi awal tahun memasuki. Dan harapannya juga mulai dari MTS 4 ini madrasah lain juga ikut terdorong gitu ya Bu ya. Kalau bisa berkolaborasi Bu. Dari MTS 4 itu turut mensupport madrasah lain yang istilahnya masih kurang untuk literasi. Sangat welcome ya Bu ya. Sangat welcome. Saya dari teman-teman kalau mau menghubungi saya 24 jam ya untuk bertanya masalah literasi, bagaimana pengalaman dan lain sebagainya. Saya nggak membatasi diri. Monggo tanya. Semampu saya untuk bisa memberikan atau sharing bagaimana cara menerbitkan buku dan lain sebagainya. Ini pengalaman juga Mas Robi ketika kami mengikuti expo di Royal. Di Royal itu buku-buku saya tuh justru laku di teman-teman kita sendiri. Oh gitu. Dalam satu komunitas di Bumas. Itu dari Banyuwangi, dari Bondowoso, mampir ke stand kami. Mana standnya Bu Nur? Kalau panggil Bu Nur. Jadi saya di teman-teman Humas Jatim itu dipanggil Bu Nur. Jadi ada panggilannya selain Bu Puji, Bu Nur. Kalau teman-teman Humas itu nggak paham Bu Puji. Mereka manggilnya Bu Nur. Bu Puji mungkin lebih ke arah ke tujuan nih. Mungkin biar yang menyaksikan pada hari ini juga tergugah.
kalau bicara literasi itu kan kenapa kemudian akhirnya Bu Puji ini kok pengen berliterasi? Sebenarnya manfaat literasi itu sebenarnya apa? Sebenarnya literasi itu kan cuman baca tulis saja kan gitu. Apakah hanya sebatas itu? Terus apakah kemudian saya bisa mendapatkan manfaat apa sehingga kok apakah hanya literasi itu hobi? Sebenarnya kan setiap orang kan punya literasi ya Bu ya. Setiap orang pinter untuk menulis kan gitu ya Bu ya. Chattingan di WA itu sudah bisa. Gitu ya Bu ya. Wah, berarti chattingan WA, bikin status, betul, itu sudah itu bisa dibilang literasi. Itu loh sudah mencurahkan di situ. Kenapa nggak dicurahkan dalam bentuk buku? Setiap harinya update status saya di sini dan lain sebagainya. Saya mengawali pagiku dan lain sebagainya. Bisa itu diimplementasikan dalam sebuah buku gitu. Artinya literasi itu jangan dipandang hanya literasi itu harus bikin buku. Literasi itu harus baca buku, paham teori dan sebagainya gitu ya. Bukan ya Bu ya. Tapi kita sangat luas. Kita yang secara tidak langsung berdekatan dengan teknologi, kadang bikin status Facebook, WA, kadang bikin kata-kata yang indah gitu. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Saya baca, ini bagus sekali, kenapa ya nggak ditulis dalam buku ya? Bagus teman-teman itu. Iya. Artinya setiap orang itu pintar menulis. Cuman menampilkan dirinya dalam bentuk tulisan buku mungkin itu yang belum menjadi percaya diri. Belum tergerak. Mungkin lebih banyak, saya ingin eksistensi dirinya mungkin di media sosial mungkin gitu ya. Tapi pada dasarnya buku itu jendela dunia ya Bu ya, kalau banyak yang mengistilahkan itu ya. Kita nggak usah pergi kemana-mana dengan baca buku, kita sudah ada di mana-mana. Kita ada di mana-mana. Mau ke Tokyo kita cari buku perjalanan ke Tokyo mungkin gitu ya Bu ya. Bisa juga. Ininya juga. Oh iya. Gitu. Dengan membaca kan seakan-akan kita sudah berada di negara orang, di negeri orang. Gitu. Sebelum kita tutup Bu Puji, mungkin ada pesan nasihat mungkin kepada pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah yang masih belum tergerak untuk memulai literasi atau secara tidak langsung mereka sebenarnya sudah menulis menggunakan sosmed itu tadi. Nah, ada pesan nasihat apa ini Bu Puji kepada mereka dan secara khusus untuk siswa guru di MTSN 4 Sidoarjo? Silakan Bu Puji. Terima kasih Mas Robi. Harapan kami ya kalau dikatakan sebagai nasihat, harapan aja, harapan ke depan ya, untuk pengembangan literasi khususnya yang ada di madrasah kami. Mudah-mudahan teman-teman ini kena virus semua, tapi bukan virus COVID ya. Ini virus positif Bu. Virus positif yaitu virus untuk berliterasi. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa menuangkan kreasinya dan dalam bentuk karya yang berupa buku. Dan itu menjadi kebanggaan yang luar biasa kalau beliau atau teman-teman itu sudah memiliki buku. Nanti akan muncul ketagihan-ketagihan, ini buku saya yang pertama, buku saya berikutnya yang mana dan lain sebagainya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Amin. Itu. Kemudian bagi teman-teman yang lain, jangan menunggu waktu. Sampai kapan kita harus menikmati seperti ini? Ayo mulai sekarang bangkit. Kita menulis dan menulis. Kita berkarya, jadikan itu dalam sebuah buku. Kalau kita nggak bisa menulis untuk menulis karya solo, mungkin keberatan Mas Robi. Iya. Gabung dengan teman-teman yang lainnya, akhirnya muncul buku antologi namanya. Dan itu pun bisa kita, ini termasuk salah satu contoh ya dari komunitas-komunitas yang saya ikuti, itu sangat produktif sekali. Dan kembali lagi kepada Bapak Ibu atau pemirsa yang ada di rumah, jangan menunggu waktu, mulailah dari sekarang, mumpung kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dan nikmat umurnya ya. Iya. Ini benar-benar kita rasakan dan bersyukur dalam mewujudkan literasi dalam berkarya menciptakan sebuah buku. Begitu Mas Robi. Artinya jangan sampai takut, berani memulai. Kalau pingin untuk berliterasi jangan takut dulu tulisannya ini itu, tapi bisa untuk memulai dulu, apapun tulisannya jelek bagusnya itu nanti bisa dievaluasi ke depannya. Masalah kualitas itu sambil jalan. Sambil jalan. Kita mengikuti pelatihan dan sebagainya, di situ akan tambah wawasan kita. Tambah wawasannya. Terima kasih banyak Bu Puji atas kesempatannya. Semoga obrolan kita pada hari ini bermanfaat.
semoga pemirsa yang menyaksikan juga semakin tergugah, semakin termotivasi untuk bisa berliterasi. Literasi itu tidak sebatas bikin buku, tapi ya memulailah untuk menulis apapun. Nggak hanya menulis, tapi membaca sebanyak mungkin buku. Sekian, terima kasih banyak para pemirsa Mimbar TV. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.